Assalamualaikum sahabat cahaya hampa. Bayangkan, ada sebuah tabir tipis yang membatasi pandangan kita. Tabir itu tak terlihat oleh mata, tapi terasa menutup kesadaran. Di baliknya ada cahaya, ada rahasia, ada sesuatu yang jauh lebih nyata daripada dunia yang kita genggam sekarang. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi bila tabir itu tersingkap? Inilah yang disebut mukasyafah. Sebuah pengalaman rohani yang begitu dalam, sehingga ia pernah digambarkan oleh para sufi sebagai terbukanya mata hati. Namun anehnya, meski istilah ini sering terdengar dalam kitab tasawuf, sangat sedikit yang berani menjelaskan hakikatnya secara terang-terangan. Sebab mukasyafah bukan sekadar ilmu, ia adalah pengalaman. Dan pengalaman ini tidak bisa ditulis dengan kata-kata, hanya bisa diisyaratkan dengan bahasa simbol, kisah, dan rahasia. Para arif billah berkata, mukasyafah adalah saat hijab diangkat dan jiwa melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal semata. Tapi apakah yang dimaksud hijab itu? Mengapa ia menutup hati kita? Dan mengapa hanya sebagian orang saja yang diperkenankan untuk merasakan rahasia ini? Disinilah letak misterinya. Mukasyafah bukan sekadar fenomena batin. Ia adalah pintu menuju dunia lain, alam ruhani yang selama ini hanya kita dengar melalui ayat-ayat, hadis, dan bisikan para wali. Ia bukan mimpi, bukan ilusi, tapi sebuah kesadaran yang tajam, jernih, dan seakan menyingkap realitas sejati. Namun, ada satu hal yang jarang dibicarakan, bahwa mukasyafah bukan hanya karunia indah yang turun begitu saja. Ia bisa menjadi bahaya jika datang kepada hati yang belum siap. Ada orang yang mengira dirinya sudah melihat cahaya, padahal yang ia saksikan hanyalah bayangan nafsu yang menyamar. Ada pula yang begitu terpukau oleh penglihatan batinnya, hingga ia lupa membedakan antara hakikat dan ilusi. Itulah sebabnya para guru sufi menutup rapat-rapat penjelasan detail tentang mukasyafah. Mereka hanya memberikan isyarat agar setiap murid tidak terjebak dalam rasa penasaran yang salah arah. Sebab rahasia ini hanya akan terbuka pada mereka yang benar-benar menempuh jalan pembersihan diri dengan sabar, ikhlas, dan penyerahan penuh kepada Allah. Dalam video ini, kita akan membuka lembar demi lembar rahasia mukasyafah. Mulai dari akar historisnya dalam tradisi sufi, makna filosofisnya yang mendalam, hingga bagaimana ia bisa, dengan izin Allah, muncul dalam kehidupan seorang hamba. Kita juga akan menyingkap mengapa sebagian besar manusia tidak pernah mencapai mukasyafah dan mengapa jalan ini sering ditutup oleh para ulama dari kalangan awam. Jadi, bersiaplah. Karena yang akan kita bicarakan bukan sekadar ilmu teori, melainkan kunci untuk memahami tabir antara dunia nyata dan alam hakikat. Dan mungkin, jika hati kita terbuka, percikan rahasia ini bisa mengetuk pintu batin kita sendiri. Sejak awal peradaban manusia, selalu ada bisikan tentang tabir gaib yang menutupi mata manusia dari realitas sejati. Dalam berbagai tradisi, ada konsep yang mirip dengan mukasyafah. Para filsuf Yunani berbicara tentang dunia ide yang hanya bisa dipahami lewat jiwa yang bersih, sementara dalam tradisi timur, dikenal istilah pencerahan yang membuka pandangan batin. Namun dalam Islam, rahasia ini mendapat bentuk paling jernih melalui jalan tasawuf dan bimbingan para wali. Kata mukasyafah sendiri berasal dari akar kata Arab kasyafa, yang berarti menyingkap atau membuka tabir. Ia bukan sekadar pengetahuan rasional, tapi pengalaman langsung ketika hijab antara hamba dan hakikat terbuka. Disinilah letak perbedaan besar antara filsafat biasa dengan tasawuf. Filsafat mencari kebenaran lewat akal, sedangkan tasawuf menembusnya dengan hati yang tersucikan. Sejarah mencatat, para sufi besar sering berbicara tentang pengalaman ini, meskipun dengan bahasa yang penuh isyarat. Imam Al-Ghazali misalnya dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa ada dua jalan dalam mencari ilmu. Ilmu lahir yang diperoleh melalui belajar dan guru, serta ilmu mukasyafah yang diperoleh melalui penyucian jiwa hingga Allah sendiri yang menyingkapkan tabir itu. Bagi beliau, mukasyafah adalah ilmu para nabi dan wali, bukan sekadar teori yang bisa ditulis dalam kitab.
Para wali sufi seperti Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj juga dikenal mengalami pengalaman mukasyafah yang luar biasa. Namun, karena bahasa mereka terlalu simbolik dan sulit dipahami, sebagian orang justru menuduh mereka sesat. Inilah salah satu alasan mengapa pembahasan tentang mukasyafah jarang dibuka secara gamblang, sebab rahasia yang tinggi bisa disalahpahami oleh hati yang belum matang. Dari sisi filosofis, mukasyafah menunjukkan satu kebenaran penting, bahwa dunia ini bukan satu-satunya realitas. Apa yang kita lihat, dengar, dan sentuh hanyalah lapisan luar. Di baliknya ada dimensi ruhani yang lebih halus, yang hanya bisa ditangkap oleh kalb yang hidup. Jika akal adalah jendela untuk memahami hukum-hukum logis, maka mukasyafah adalah pintu untuk menyaksikan cahaya hakikat. Namun, rahasia ini selalu dijaga. Mengapa? Karena ada bahaya besar jika mukasyafah jatuh ke tangan orang yang salah. Banyak kisah yang mencatat bagaimana sebagian orang tersesat karena menganggap dirinya telah melihat kebenaran mutlak, padahal yang ia lihat hanyalah cermin dari nafsunya sendiri. Oleh karena itu, para mursyid menekankan pentingnya bimbingan dan tazkiyah an-nafs, pembersihan diri, sebelum seorang murid mendekati mukasyafah. Di balik semua itu, ada alasan lebih dalam mengapa pengetahuan ini terasa tersembunyi. Mukasyafah bukan ilmu yang bisa dikejar seperti mengejar dunia. Ia adalah karunia. Karunia yang diberikan Allah hanya kepada hati yang sudah sanggup menanggungnya. Dan sejarah membuktikan, mereka yang sampai pada mukasyafah bukanlah para pencari keajaiban semata, melainkan orang-orang yang merendahkan diri, beribadah dengan ikhlas, dan rela mengorbankan dunia demi cahaya akhirat. Dengan memahami konteks historis dan filosofis ini, kita bisa melihat bahwa mukasyafah bukanlah mitos atau dongeng. Ia adalah pengalaman ruhani yang nyata, namun sangat jarang, dan amat dijaga agar tidak dipermainkan oleh ego manusia. Dan disinilah letak pesonanya. Mukasyafah seakan menjadi rahasia agung yang menunggu untuk disingkap, tetapi hanya bagi mereka yang benar-benar siap. Bayangkan seorang manusia yang sejak lahir hidup di dalam sebuah gua. Ia hanya melihat bayangan di dinding, mendengar gema suara, dan menganggap itulah kenyataan. Lalu suatu hari, pintu gua itu terbuka, dan ia menyaksikan cahaya matahari untuk pertama kalinya. Betapa terkejutnya ia. Selama ini ia menyangka dunia hanya sebatas bayangan. Ternyata ada realitas yang jauh lebih luas. Itulah mukasyafah. Terbukanya tabir yang selama ini menutup mata hati. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan bayangan. Bayangan harta, bayangan ambisi, bayangan nafsu, bahkan bayangan pengetahuan. Mukasyafah adalah momen ketika Allah mengangkat hijab itu, sehingga seseorang menyaksikan hakikat di balik segala sesuatu. Para sufi menggambarkan mukasyafah sebagai cahaya yang menusuk hati, hingga tampaklah kebenaran sebagaimana adanya. Ia bukan sekadar penglihatan gaib atau pengalaman mistis yang datang sekali lalu menghilang. Mukasyafah adalah transformasi kesadaran, di mana seseorang mulai menyadari dimensi lain dari keberadaannya. Namun, penting untuk dipahami, mukasyafah bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah jalan. Ada orang yang terjebak, terlalu kagum pada keindahan cahaya yang ia lihat, hingga ia berhenti di sana. Padahal para wali mengingatkan, mukasyafah adalah jendela, bukan istana. Yang harus dicari bukan jendelanya, melainkan sang pemilik cahaya, yaitu Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Al-Munqidz Minadh Dhalal bahwa ilmu mukasyafah adalah ilmu yakin yang datang langsung dari Allah tanpa perantara. Tapi beliau juga menegaskan, ia bukan untuk dibicarakan sembarangan. Karena ketika seseorang belum menempuh jalan pembersihan hati, lalu berbicara tentang mukasyafah, yang lahir hanyalah khayalan dan angan-angan. Mukasyafah memiliki banyak tingkat. Ada mukasyafah yang masih berupa simbol, seperti mimpi-mimpi yang penuh makna. Ada mukasyafah yang berupa penyaksian batin, di mana hati seakan melihat hakikat amal, niat, bahkan rahasia ruh. Dan ada mukasyafah yang lebih tinggi, di mana seorang hamba menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah tanpa hijab sama sekali. Namun, tidak semua mukasyafah adalah kebenaran. Disinilah bahayanya.
Ada mukasyafah palsu yang berasal dari tipu daya setan. Ia menampakkan cahaya, padahal itu hanyalah api. Ia menghadirkan suara, padahal itu hanyalah bisikan hawa nafsu. Inilah mengapa para guru sufi selalu menekankan, jangan pernah mempercayai apa yang engkau lihat dalam mukasyafah, kecuali ia selaras dengan syariat Allah. Sebagai contoh, seorang murid tarekat pernah datang kepada gurunya. Dengan bangga menceritakan bahwa ia melihat malaikat turun dan menyuruhnya meninggalkan salat karena ia sudah mencapai derajat suci. Sang guru hanya tersenyum dan berkata, "Itu bukan malaikat, itu setan yang menipumu. Salat tidak pernah gugur dari siapapun." Kisah ini menjadi peringatan penting bahwa mukasyafah bukanlah tolok ukur kemuliaan. Ketaatan kepada syariatlah yang tetap menjadi pondasi. Di titik ini kita mulai memahami, mukasyafah bukan sekadar pengalaman gaib yang indah. Ia adalah ujian. Ujian apakah kita tetap istiqamah, ataukah kita terpesona oleh cahaya-cahaya semu. Dan inilah yang jarang diberitahu. Mukasyafah bisa mengangkat seorang hamba menuju makrifat, tapi juga bisa menjatuhkannya ke dalam kesombongan. Semuanya bergantung pada sejauh mana hati itu dibersihkan dan diarahkan kepada Allah. Mukasyafah sering dianggap sebagai cahaya yang jernih, padahal kenyataannya ia bisa hadir dalam berbagai rupa yang membingungkan. Para arif billah sering menekankan bahwa mukasyafah bukanlah tentang melihat yang gaib semata, melainkan tentang tersingkapnya kebenaran sebagaimana adanya. Dan kebenaran itu tidak selalu indah bagi mata yang belum siap. Seorang murid yang baru pertama kali mengalami mukasyafah mungkin menyangka ia telah sampai pada puncak perjalanan. Ia melihat hakikat amalnya, ia merasakan bisikan halus dalam hatinya, bahkan seakan mampu membaca niat orang lain. Tapi justru disinilah letak bahayanya, karena nafsu bisa dengan cepat menyusup dan menjadikan pengalaman itu sebagai sumber kesombongan. Para sufi berkata, hijab cahaya lebih berbahaya daripada hijab kegelapan. Apa maksudnya? Hijab kegelapan adalah dosa, syahwat, dan kelalaian. Itu jelas terlihat sebagai kesalahan dan mudah dikenali. Tapi hijab cahaya jauh lebih licin. Ia berupa pengalaman batin yang menakjubkan, yang membuat seseorang merasa sudah dekat dengan Allah, padahal ia baru terpukau oleh pantulan cahaya, bukan sumbernya. Inilah paradoks mukasyafah. Semakin dalam engkau masuk, semakin besar pula ujian yang datang. Dalam kitab Al-Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi menjelaskan bahwa mukasyafah hanya akan sahih bila ia menambah rasa takut kepada Allah dan meningkatkan ketaatan seorang hamba. Jika setelah mukasyafah seseorang menjadi lebih lalai terhadap syariat, maka itu bukan mukasyafah, melainkan tipuan. Artinya, mukasyafah sejati tidak pernah bertentangan dengan wahyu. Rahasia lain yang jarang dibicarakan adalah bahwa mukasyafah bisa muncul dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Ada hamba yang saat hijabnya terangkat, justru diperlihatkan betapa gelap dan kotornya hatinya sendiri. Ada pula yang diperlihatkan kerapuhan dunia, kefanaan segala sesuatu yang ia cintai. Bagi yang tidak siap, pengalaman ini bisa menimbulkan keputusasaan. Tapi bagi yang hatinya ikhlas, itu justru menjadi pintu taubat yang paling tulus. Para wali juga berbicara tentang tingkatan mukasyafah. Ada mukasyafah indrawi, di mana seseorang melihat hal-hal gaib yang sebelumnya tertutup. Ada mukasyafah akli, di mana hakikat pengetahuan yang dalam tiba-tiba tersingkap tanpa belajar. Dan ada mukasyafah ruhani, di mana seorang hamba menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap detak nafas dan gerak alam semesta. Tingkatan terakhir inilah yang disebut oleh para sufi sebagai musyahadah, penyaksian batin yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Namun semakin tinggi tingkatan mukasyafah, semakin sedikit orang yang berani berbicara tentangnya. Sebab kata-kata hanya akan membatasi makna dan banyak telinga yang tidak siap mendengarnya. Itulah mengapa sebagian besar ulama hanya mengisyaratkan mukasyafah dengan simbol-simbol, seperti laut tanpa tepi, cahaya tanpa bayangan, atau cermin yang memantulkan wajah hakikat. Ada satu lagi rahasia yang nyaris tidak pernah dibicarakan, bahwa mukasyafah bukan hanya tentang melihat sesuatu yang baru, tetapi tentang melihat dengan mata yang baru. Artinya, dunia yang sama,
Orang-orang yang sama dan kehidupan sehari-hari yang sama bisa tampak berbeda total setelah hijab itu terangkat. Seorang sufi melihat pohon bukan hanya sebagai pohon, tetapi sebagai tanda kebesaran Allah. Ia melihat air bukan sekadar cairan, melainkan kehidupan yang memancar dari Sang Pencipta. Segalanya berubah, karena yang berubah adalah cara memandang. Dan disinilah inti mukasyafah, bukan tentang keajaiban, bukan tentang pengalaman mistis yang bisa dipamerkan, melainkan tentang perubahan kesadaran yang membuat seorang hamba semakin tunduk, semakin rendah hati, dan semakin rindu kepada Allah. Itulah mukasyafah sejati, yang tidak berhenti pada cahaya, tapi menuntun jiwa menuju Sang Pemilik cahaya. Pertama-tama penting untuk ditegaskan kembali, mukasyafah bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia bukan hasil latihan teknis semata, melainkan karunia Allah. Namun sebagaimana hujan yang hanya turun di tanah yang terbuka, mukasyafah juga hanya turun pada hati yang telah dibersihkan. Maka, tugas kita bukan mengejar mukasyafah itu sendiri, melainkan membersihkan wadah hati agar siap menampung cahaya. 1. Tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa para sufi. Sepakat, jalan pertama menuju mukasyafah adalah tazkiyah, penyucian diri dari sifat-sifat tercela, sombong, ria, cinta dunia, dengki, dan amarah adalah karat yang menutupi cermin hati. Selama karat itu belum dibersihkan, cahaya kebenaran tidak akan pernah memantul. Praktik sehari-hari yang sederhana seperti mengendalikan lidah dari ghibah, menahan hati dari iri, dan melatih sabar adalah langkah nyata yang membuka jalan. 2. Zikir yang hidup. Zikir bukan sekadar pengulangan lafaz, melainkan jalan untuk menyalakan hati. Zikir yang terus-menerus, dengan khusyuk dan kesadaran, bagaikan ketukan lembut pada pintu batin. Semakin sering diketuk, semakin mungkin pintu itu terbuka. Para wali menekankan zikir la ilaha illallah sebagai zikir yang membersihkan, dan zikir Allah sebagai zikir yang menghidupkan. Bila dilakukan dengan istiqamah, ia akan melembutkan hati dan menyingkapkan rahasia yang sebelumnya tersembunyi. 3. Syalat dengan kehadiran hati. Syalat adalah mi'raj seorang mukmin. Jika dilakukan hanya sebagai rutinitas, ia memang sah secara hukum, tapi belum membuka tabir. Namun jika salat dilakukan dengan penuh kesadaran, menghadirkan Allah dalam setiap gerakan, mendengar bacaan seakan Allah berbicara langsung kepadanya, maka salat itu bisa menjadi jembatan menuju mukasyafah. Kunci utamanya adalah kehadiran hati, bukan banyaknya rakaat. 4. Khalwat dan tafakkur. Khalwat atau menyepi telah lama menjadi metode para sufi untuk menyucikan batin. Bukan berarti lari dari dunia, tetapi mengambil waktu untuk menenangkan diri dari hiruk-pikuk, lalu mengisi kesunyian dengan zikir dan tafakkur. Tafakkur, merenungi ciptaan Allah, perjalanan hidup dan kefanaan dunia, bisa menyingkap makna yang tak terlihat oleh mereka yang sibuk mengejar kesenangan duniawi. Bahkan beberapa saat tafakkur yang mendalam disebut lebih berharga daripada ibadah rutin tanpa kesadaran. 5. Muraqabah, merasa diawasi. Allah. Salah satu latihan batin paling kuat adalah muraqabah, yaitu menghadirkan rasa bahwa Allah selalu mengawasi. Saat hati dilatih untuk senantiasa merasa dilihat, ia perlahan menjadi lebih waspada, lebih jernih, dan lebih halus dalam menangkap bisikan ruhani. Dari muraqabah lahirlah ihsan, beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, dan bila engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwa Dia melihatmu. Inilah fondasi mukasyafah, namun ada peringatan yang harus diingat. Banyak orang terjebak karena menjadikan mukasyafah sebagai tujuan. Mereka beribadah bukan lagi untuk Allah, tapi demi pengalaman batin yang luar biasa. Padahal ini adalah bentuk kesyirikan halus, menjadikan cahaya sebagai tujuan, bukan Sang Pemilik cahaya. Oleh karena itu, para mursyid selalu mengingatkan, jangan mengejar mukasyafah, kejarlah ridha Allah. Jika Allah berkehendak, mukasyafah akan datang sebagai hadiah, bukan hasil keinginan. Di sisi lain, ada pula bahaya besar ketika seseorang benar-benar mendapatkan mukasyafah. Jika ia tidak memiliki guru, pengalaman itu bisa menjerumuskannya.
Bisa jadi ia mengira dirinya lebih mulia dari orang lain, padahal itu adalah racun kesombongan yang membinasakan. Maka, jika suatu saat hati kita tersingkap oleh cahaya yang asing, sikap terbaik adalah kembali kepada syariat, menimbangnya dengan Al-Quran dan Sunnah, serta meminta bimbingan guru yang terpercaya. Dengan cara inilah mukasyafah bisa menjadi rahmat, bukan fitnah. Ia menjadi jalan yang menguatkan iman, bukan jalan yang menyesatkan. Dan yang paling penting, ia menjadikan kita semakin tunduk, semakin sederhana, semakin yakin bahwa tanpa Allah, kita bukanlah apa-apa. Pada akhirnya mukasyafah bukanlah tujuan, melainkan jalan. Ia bukan hasil yang kita kejar, tetapi hadiah yang kadang Allah berikan pada hamba yang bersungguh-sungguh. Kita telah melihat bahwa mukasyafah adalah tersingkapnya hijab antara hati manusia dengan cahaya hakikat. Namun rahasia ini tidak pernah bisa dicapai hanya dengan logika, kecerdasan, atau ritual kosong. Ia menuntut pembersihan jiwa, zikir yang hidup, salat yang khusyuk, tafakur dalam kesunyian, serta muraqabah yang terus-menerus. Tapi yang lebih penting dari semua itu, mukasyafah tidak boleh dijadikan tujuan akhir. Tujuan kita hanyalah Allah. Mukasyafah hanyalah lentera yang sesekali menyala di jalan yang gelap, agar kita tidak tersesat. Jika lentera itu datang, bersyukurlah. Jika tidak, tetaplah berjalan. Karena yang lebih utama dari segala penyingkapan adalah istiqamah dalam ibadah, meski hati tak selalu melihat. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa cahaya mukasyafah bisa menipu jika tidak ditimbang dengan syariat. Sebab iblis juga pernah melihat malaikat, langit, dan singgasana Allah, namun ia tetap terkutuk. Artinya, bukan pengalaman batin yang menentukan keselamatan kita, melainkan ketundukan kepada Allah dan keikhlasan dalam beramal. Maka, marilah kita menjaga hati dengan rendah diri. Jika suatu hari tirai tersingkap dan cahaya itu hadir, jadikan ia sebagai sarana untuk semakin taat, semakin takut, dan semakin rindu kepada Allah. Namun jika cahaya itu tidak pernah datang hingga akhir hayat, ketahuilah, selama kita istiqamah dalam ibadah dan meninggal dengan iman, itu sudah lebih dari cukup. Karena hakikatnya mukasyafah terbesar bukanlah melihat cahaya di dunia, melainkan melihat wajah Allah di akhirat. Dan untuk itu, semua penyingkapan di dunia hanyalah bayangan yang sementara. Semoga hati kita tetap jernih, niat kita tetap lurus,